berhubung hari ini hadir semua, jadi sudah langsung cek saja. Dua tujuh. Oke, silakan disiapkan bukunya, alat tulisnya, untuk siap memulai pembelajaran kita hari ini. Sudah? Oke, materi kita kemarin apa? Kemarin buka dulu bukunya, ada sedikit penginderaan jauh. Oke, kemarin kan kita udah bahas pengertiannya. Coba bisa sebutkan Bu Ustazah pengertian penginderaan jauh. Dibaca buku tulisannya. Menurut satu akhir ya. Dan dikembangkan untuk memperoleh dan mengatasi, data yang ada di permukaan. Komponen PJ ada apa aja yang baru saya tulis di papan tulis? Ada berapa? Dua. Yang kemarin itu berdasarkan materi yang lain. Sekarang komponen PJ-nya yang benar itu ada 7. Bentar, sudah lihat dulu. Kita ke komponen PJ yang baru. Yang pertama ada sinar matahari. Boleh sambil tulis ya. Kita masuk ke komponen. Yang kedua itu ada atmosfer. Atmosfer kita masuk ya. Yang ketiga ada objek. Yang keempat itu ada sensor dan wahana. Ya, dibuat ulang lagi. Kemarin itu berdasarkan materi yang lain, ini yang benarnya. Yang kelima itu ada perolehan data. Sebenarnya nggak jauh sih bedanya, cuma yang benarnya ini. Oke. Jadi di sini komponen PJ tetap ada 6. Yang pertama sinar matahari, yaitu berkaitan bagaimana matahari akan menyinari suatu objek. Yang kedua, atmosfer. Atmosfer yaitu berkaitan dengan
uang yang menjadi empat letaknya suatu wahana. Oke, lanjut. Yang ketiga, objek. Objek itu berkaitan dengan penangkapan ini yang akan diperoleh datanya. Lanjut yang keempat, sensor dan wahana. Sensor dan wahana ini langsung aja. Lanjut yang kelima, perolehan data itu berkaitan dengan segala proses yang dilakukan dalam pengumpulan data. Yang terakhir, yang keenam, pengguna data yaitu berkaitan dengan manusia sebagai interpretasi dari pertama. Untuk bentuk, menjelaskan bagaimana bentuk yang ada pada citra. Bisa kalian jelaskan? Apapun bentuk yang kalian dapat di citra ini, coba dijelaskan. Misalnya kasih contoh. Nah, betul. Apa yang melingkar? Bentuk jalan ya. Nah, gitu ya. Di sini kita dapat bentuk jalan di sekitar perumahan di Konawe Utara ini berbentuk lingkaran. Oke? Yang kedua, ukuran. Bisa kita lihat ukuran dari apa nih? Apa? Apa ya ukuran ya? Oh, kayaknya ini bisa. Untuk ukuran
lahan yang ada di hutan belantara atau lahan kosong lebih besar daripada lahan pemukiman. Coba kalian lihat, pemukiman hanya segini kan, ya kan? Hutan lebih luas ke belakangnya. Ini citranya hanya terpotong, jadi dia nggak nampak luas hutan yang lebih luas itu ya. Oke, untuk ukuran gitu, ukuran hutan lebih luas dibanding ukuran lahan pemukiman ya. Untuk rona ini berkaitan dengan cerah atau gelapnya. Ada yang bisa jelasin? Ya gimana jelasinnya? Coba kasih contoh. Untuk atap rumah itu lebih cerah dibanding warna pohon. Nah, paham? Paham ya? Sini, tangkap ya. Untuk warna atap rumah atau warna jalan, bisa kita lihat dia lebih cerah daripada warna pohon yang ada di hutan. Gitu ya? Nah, itu cara menginterpretasi citra. Gampang kan? Nah, sekarang untuk tekstur. Nah, untuk tekstur ini bisa kita lihat. Misalnya kasih contoh. Tekstur rumput di permukiman yang ini, yang hijau-hijau ini, ya kan? Yang nggak ada pohon, lebih halus dibanding tekstur, kita ambil lagi tekstur pohon, ya kan? Nah, lihat tekstur rumput di citra ini lebih halus kan dibanding kerikil-kerikilnya pohon. Paham? Paham ya? Letak bedanya paham ya? Nah, untuk pola yaitu terkait tentang susunan suatu perorangan objek. Di sini kita ambil pola permukiman aja, karena yang ada di sini cuma hutan dan pola permukiman. Kalau kita lihat, kebanyakan pola permukiman ini bentuknya apa? Lingkaran atau kotak? Betul, kotak ya. Karena yang lingkaran cuma satu di sini. Oke, paham? Yang keenam, bayangan. Nah, menurut kalian di sini ada bayangan nggak? Menurut saya ada. Coba lihat di bagian hutan. Kalau ketemu coba tunjuk. Ada bayangan. Nah, ya. Ini di bagian pohon bayangan nih, ya. Ini bayang-bayangan yang hitam-hitam nih, bayang-bayangan. Di rumah juga ada nih. Kita zoom. Bayang-bayangan, tuh, yang hitam-hitam ya. Pokoknya apapun yang kalian lihat di citra, ada bayangan, itu interpretasi bayangan di citra. Oke? Gampang, interpretasi citra kayak gitu ya. Selanjutnya situs. Nah, situs ini letak suatu objek terhadap objek lainnya. Kalau di sini Ustazah lihat cuma ada pemukiman kan? Tapi bisa kita lihat di sini ada? Ini apa? Nah, berarti kaitannya suatu pemukiman. Kita lihat dulu background Konawe Utara ini. Dia bermayoritas agama Muslim. Nah, bisa kita kaitkan ya. Suatu pola permukiman di Konawe Utara ini harus memiliki tempat peribadatan yang sesuai dengan mayoritas masyarakatnya. Muslim ya. Berarti ada masjid, bukan gereja ya. Oke. Yang terakhir, oke, sudah selesai. Silakan boleh dikumpulkan ke depan. Terkait pengindaran jauh hari sudah selesai. Dapat sudah simpulkan bahwa apa yang kita pelajari poin pada hari ini ada 4 ya. Yang pertama pengertian pengindaran jauh. Juga kita udah bahas juga. Yang kedua apa? Komponen penginderaan jauh. Ada berapa? 6. Oke, tuh. Yang ketiga ada jenis citra penginderaan jauh. Yang baru sudah tulis ya. Dan yang terakhir ada interpretasi citra penginderaan jauh. Oke, Ustazah harap tolong dihafal, apalagi terkait interpretasi yang sudah jelaskan tadi ya. Mudah kan kalau tahu konsepnya kan? Oke, mungkin sekian dulu hari ini kita